PSSI buka tender aparel baru Timnas Indonesia. Thailand akui trik cerdas Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Presiden FIFA kirim pesan khusus ke Patrick Kluivert. Kisah haru di balik konsistensi Kelvin Verdong. Presiden FIFA kirim pesan khusus untuk Patrick Kluivert 1 Juli lalu menjadi momen spesial bagi pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert yang merayakan ulang tahunnya ke-49. Ucapan selamat pun datang dari berbagai kalangan, mulai dari pemain aktif, mantan rekan tim hingga pejabat penting dalam dunia sepak bola internasional. Salah satu tokoh yang turut mengucapkan selamat kepada Kluivert adalah Presiden FIFA Gianni Infantino. Dalam unggahan story Instagramnya, Infantino menyampaikan pesan hangat kepada Kluivert sebagai penyerang hebat semasa menjadi pemain. Unggahan tersebut menunjukkan adanya hubungan personal antara dua tokoh penting di dunia sepak bola. Kedekatan keduanya juga tampak dari interaksi terbaru saat keduanya bertemu di acara perayaan 120 tahun FIFA pada Mei 2025. Meski terkesan sebagai ucapan persahabatan biasa, sejumlah pengamat menilai relasi Kluivert dan Infantino bisa memberi pengaruh tersendiri dalam posisi Indonesia menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam konteks sepak bola modern, komunikasi ini antara pelatih dan petinggi FIFA bisa saja membuka akses strategis, baik dalam hal dukungan non-teknis, diplomasi hingga sorotan media terhadap Timnas Indonesia yang perlahan naik kelas di kancah internasional. Patrick Kluivert sendiri saat ini tengah menikmati musim panas bersama stafnya, mengingat agenda FIFA Matchday baru akan dimulai pada September mendatang. Setelah itu, tantangan berat menanti karena Indonesia akan bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kisah haru di balik konsistensi Verdong. Di balik konsistensinya bersama klub dan Timnas Indonesia, Kelvin Verdong memiliki kisah masa lalu yang carut-marut. Seperti yang kita ketahui, Kelvin Verdong terus mendapat pujian dari pecinta sepak bola tanah air sejak debut di Timnas Indonesia. Pujian tersebut tidak lepas atas konsistensi Kelvin Verdong menjaga lini kiri pertahanan Timnas Indonesia. Berkat Kelvin Verdong, Timnas Indonesia sulit kebobolan dan membantu pemain seperti Martin Paes dan Emil Audero di pertahanan. Menariknya, Kapten Nijmegen itu sejak era Sintayong hingga Kluivert menjadi salah satu pemain yang sulit tergantikan. Tak ayal, Verdong menjadi bek sayap kiri terbaik di Timnas Indonesia bahkan dunia. Berdasarkan hitungan data MB, dengan torehan 574 aksi progresif. Namun, di balik capaian gemilang itu, sang ayah Ronald Alting yang lahir di Meulabo, Aceh pada 6 Februari 1958 telah meninggalkan Verdong sejak lahir. Penyebab Kelvin Verdong tidak hidup dengan keluarga utuh karena sang ayah dan ibunya, Tamara, telah bercerai sejak lama. Pada akhirnya, Verdong merasa bukan pemain keturunan seutuhnya dibandingkan rekan-rekan lainnya yang masih punya keluarga harmonis. Meski punya masa kelam, hal itu bukan menjadi penghalang bagi Verdong dan sang kakak, Daryl Verdong, untuk menggeluti dunia olahraga. Verdong memilih dunia olahraga sepak bola, sedangkan Daryl menjadi atlet kickboxing. Selain itu, kehilangan sosok sang ayah tidak menghalangi Verdong dan Daryl membanggakan Indonesia. Kami punya alasan yang kuat kenapa kami berdoa menyerahkan hidup kami pada olahraga, ucap Daryl Verdong dilansir dari channel YouTube K1 Worldwide. Menariknya, sang ibu bahkan seringkali menyajikan soto ayam sebagai masakan khas Indonesia yang disukai Verdong bersaudara. Tak heran, sang ibu menjadi tulang punggung dan mendukung kepiawaian kedua anaknya sejak berpisah dengan sang ayah. PSSI buka tender aparel baru Timnas Indonesia. Kontrak PSSI dengan Erspo akan berakhir pada awal Februari 2026. PSSI melalui PT GSI akan membuka tender untuk penyedia aparel Timnas Indonesia untuk memulai siklus baru setelah kontrak kerjasama awal Erspo dan PSSI berakhir pada Februari 2026. Hal itu diketahui setelah adanya undangan tender atau proses pengadaan barang atau jasa terkait partnership eksklusif aparel yang dilayangkan oleh PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Dalam surat tersebut, ada pengumuman timeline scope of work, dokumen yang menjelaskan secara detail tugas, hasil, dan tujuan yang harus dicapai dalam suatu proyek.
serta desain konsep letter of participation dan dokumen dari aparel yang ikut tender sudah harus diserahkan pada 10 Juli 2025. Sebelum akhir bulan, semua hal terkait presentasi, evaluasi, dan negosiasi sudah harus diselesaikan dengan pengumuman pemenang dan akan dilakukan paling telat pada 18 Agustus mendatang. Namun, kubu GSI belum ingin berkomentar lebih lanjut soal hal ini. Selain mengkonfirmasi bahwa pengumuman tender akan dilakukan dalam waktu dekat, pemenang tender berpotensi menggantikan Erspo yang telah menjadi penyedia aparel resmi Timnas Indonesia sejak awal tahun 2024. Meski demikian, tak menutup kemungkinan Erspo kembali ikut tender. Muhammad Sadat selaku pendiri Erspo juga menantikan pengumuman resmi dari PSSI atau GSI terkait tender tersebut. Timnas Indonesia pertama kali memakai jersey Erspo pada laga melawan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan 1-0. Sepekan kemudian Timnas Indonesia mengenakan jersey tandang warna putih saat menang historis lawan Vietnam di Hanoi, di mana Garuda belum pernah mencicipi kemenangan selama 20 tahun sebelumnya. Partai Timnas Indonesia melawan Arab pada laga kelima grup C putaran ketiga menjadi laga kandang terakhir Timnas Senior menggunakan jersey putih. Erspo kemudian merilis jersey Timnas Indonesia 2025 untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret. Sejauh ini jersey merah yang baru telah digunakan oleh para pemain Timnas Indonesia. Sementara jersey putih dikenakan saat Garuda harus kalah 0-6 dari Timnas Jepang di Osaka. Thailand akui trik cerdas Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Media Thailand tiba-tiba membuat ulasan tajam sekaligus pujian terhadap perjalanan Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak tanggung-tanggung, mereka menyebut Indonesia sebagai negara ASEAN pertama yang paling berpeluang tampil di panggung Piala Dunia, mengungguli rival-rival lamanya seperti Thailand dan Vietnam. Indonesia mungkin menjadi negara ASEAN pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026, tulis Bold dalam laporan terbarunya. Media tersebut menilai bahwa skuad Garuda kini sedang menjalani fase terbaiknya setelah sukses mengoleksi 12 poin dari 9 laga di grup C dan berhasil melaju ke babak keempat kualifikasi. Menariknya, Boltai juga menyoroti bagaimana perubahan besar di tubuh Timnas Indonesia. Titik balik ketika Patrick Kluivert ditunjuk menggantikan Sintayong sebagai pelatih kepala dianggap menjadi faktor tersendiri. Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah berani Indonesia menata ulang sepak bola Indonesia.